Hutan Indonesia sebagai salah satu penopang paru-paru dunia sering menjadi sorotan mata dunia dari segi luas, habitasi, serta fenomenanya. Salah satu pulau Indonesia yang memiliki luas hutan serta lahan yang masih fantastis dari segi luas serta kekayaan habitatnya adalah Sumatera. Pulau Sumatera yang terletak di tenggara semenanjung benua Asia masih memiliki hutan serta lahan khas alam tropis. Salah satu di antaranya berada di Provinsi Riau. Hutan dan lahan di Provinsi Riau yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga ke perairan Selat Malaka memiliki keanekaragaman kekayaan alam. Hutan tropis. Hutan konservasi. Lahan gambut, perkebunan sawit dan jalur perairan berskala internasional dimiliki oleh Provinsi Riau. Tanah Riau yang juga kaya akan sumber mineral menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi primadona penghasil kekayaan bumi bagi Indonesia. Namun di balik semua potensi-potensi unggulan itu, fenomena tentang hutan dan lahan di Provinsi Riau sempat menjadi sorotan media nasional serta internasional akibat bencana kebakaran hutan kita. Penyebab utama timbulnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sepanjang yang kami ketahui adalah merupakan pertama banyaknya hutan yang berasal dari strukturnya gambut, di mana 50% dari luas lahan di Provinsi Riau adalah terdiri dari luas lahan gambut, sehingga gambut mudah menyerap sumber api dan penyebaran api tersebut tidak semudah di tempat hutan lahan darat yang bisa kita awasi dari jarak jauh, sehingga dia menyebar sendiri di bawah lebih kurang setengah meter sampai 1 meter di bawah permukaan untuk menjalar apinya, sehingga yang kita lihat hanya asap. Deforestasi dan degradasi luas hutan dari tahun ke tahun yang diakibatkan kebakaran hutan, pembalakan liar, serta akibat perluasan lahan yang tidak terkendali menjadi fenomena tersendiri bagi hutan di Provinsi Riau. Jika kekeringan ini disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor El Nino, maka menyebabkan kekeringan terjadi dalam waktu yang lebih panjang dan musim kemarau lebih kering dari masa normalnya, sehingga dampak kebakaran dan hutan itu bisa masif seperti yang terjadi pada tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran bukan hanya lokal, tetapi juga regional bahkan lintas negara.
pola curah hujan di wilayah Indonesia sudah berubah. Yang awalnya kita bisa mengatakan musim kemarau 6 bulan, musim penghujan juga 6 bulan, sekarang sudah mulai perubahan dan nampaknya pola hujan juga sudah berubah, di mana curah hujan lebih pendek durasinya. Kemudian musim kemarau terjadi lebih kering daripada masa sebelumnya. Ini dari faktor curah hujannya, sehingga sangat akan menimbulkan tingkat sensitivitas kebakaran lahan dan hutan akan semakin meningkat. Titik-titik api yang terpantau oleh beberapa satelit dan stasiun pemantau cuaca menunjukkan potensi kebakaran hutan di Riau berada dalam skala yang sangat mengkhawatirkan. Peringatan dini yang dikeluarkan dari Stasiun Meteorologi Pekanbaru untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah provinsi tercinta ini, BMKG menggunakan informasi peta potensi penyusutan api. Di situ akan tergambar daerah-daerah mana yang akan berpotensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga ada kita informasikan potensi membaranya api. Jadi kemudian daripada itu kita juga informasikan dari BMKG Pekanbaru peta tingkat kesulitan pengendalian kebakaran. Jadi daerah-daerah mana yang harus didahulukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Selain daripada peta-peta tersebut yang saya ungkapkan di atas, juga BMKG Pekanbaru memonitoring banyaknya titik panas atau hotspot yang ada di Provinsi Riau ini. Meningkatnya emisi karbon serta dampaknya bagi kehidupan hayati dan kesehatan manusia akibat dari bencana ini mendorong BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai salah satu ujung tombak instrumen pemerintah Indonesia mengambil tindakan sigap, cepat, dan terencana ketika itu. Jadi dari data-data ini nanti akan diimpor. Kami mau kompilasi dari bulan Januari sampai sekarang. Data aja. Supaya pada saat kita butuh Cepat. Halo, di mana lokasinya? Oke, kami segera meluncur dengan anggota kami. Siap, oke. Pasukan kumpul. Kita akan melaksanakan pemadaman kebakaran di wilayah Belitung. Laksanakan! Pemadaman dilakukan melalui darat serta udara. Menyisir titik-titik api melalui darat dengan ribuan kubik air dengan cara penyemprotan dan pembuatan parit air.
Sementara melalui udara, selama sebulan penuh, hutan-hutan dengan titik-titik api terbanyak diguyur hujan buatan guna melokalisir daerah kebakaran serta menghindari semakin meluasnya rembetan api yang sangat cepat menjalar dan meluas. Puncaknya, akibat kebakaran hutan beserta kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran itu sempat melumpuhkan sebagian besar aktivitas masyarakat Riau dan provinsi-provinsi sekitarnya. Dan ini menjadi masalah yang serius mengingat dampak yang diakibatkan oleh kabut asap sangat fatal dan berbahaya. Mulai dari gangguan jarak pandang, penglihatan, terhentinya aktivitas perekonomian, hingga bahayanya gumpalan asap yang terhirup masyarakat, menjadi masalah serius bagi kesehatan lebih dari 75 juta jiwa ketika itu. Fenomena lain dari bencana kebakaran hutan ini adalah unsur kesengajaan dari beberapa masyarakat, petani, dan pekerja perkebunan yang memperluas lahan kebun atau pertaniannya dengan cara membakar sengaja area hutan dan lahan. Rendahnya kesadaran mereka akan dampak yang ditimbulkan dari cara mereka memperluas lahan garapan di areal hutan menjadi permasalahan tersendiri bagi Riau dan pemerintahan kita. Jenis kebakaran yang paling meresahkan dan paling berbahaya adalah apabila kebakaran tersebut melanda kawasan gambut. Dan ini terjadi di beberapa provinsi di Sumatera maupun di Kalimantan, seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan di mana dampak daripada kebakaran gambut ini itu menimbulkan asap yang sangat lama sekali dan sulit dipadamkan apabila dilakukan dengan operasi darat maupun dengan operasi udara pun. Dan biasanya ini harus dilakukan sebelum kebakaran. Kita melakukan pengamanan dengan membuat kanal-kanal di beberapa lokasi di sepanjang lahan gambut tersebut, di mana diharapkan nanti dengan ada kanal ini, air yang ada dalam kanal ini akan mengamankan, akan meredam dampak lamanya gambut terbakar. Ini salah satu metode yang biasa kita lakukan. Dan itu akan kita lakukan pada saat-saat ke depan. Aktivitas perkebunan ini juga bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Sepertinya mobilitas yang bekerja di daerah-daerah perkebunan itu bisa saja puntung rokok, mungkin bisa melemparkan api sembarangan gitu. Sehingga pas tepat kepada sasaran yang seperti gambut itu murah langsung diserap. Kemudian adanya sistem berladang masyarakat berpindah-pindah. Karena masyarakat dengan ketiadaannya dia membuat perladangan itu dengan membersihkan dan dengan cara membakar hutan. Kebijakan pengelolaan hutan, lemahnya peraturan perundangan dan penegakan aturan yang ada, serta mekanisme kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan seringkali menjadi kambing hitam yang tidak dapat terhindarkan. Dalam
Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf A itu mengatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak azazi manusia. Kemudian hal ini dipertegas, di breakdown oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini, dalam koordinasi dan sosialisasi ini, kita menyampaikan kepada rekdam-rekdam dan masyarakat peduli api. Termasuk kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat segera tanggap apabila terjadi ada tanda-tanda kebakaran hutan, segera menyampaikannya kepada kecamatan terdekat melalui rekdam yang ada di setiap kecamatan. Mari kita sama-sama menjaga dan jangan memulai melakukan pembakaran walau sekecil apapun di alam terbuka, terutama di musim-musim panas seperti ini yang sudah mulai masuk ke musim panas. Keterbatasan alat pemadaman serta penunjang pencegahan kebakaran lainnya menjadi permasalahan tersendiri bagi provinsi yang cukup maju dan berkembang ini. Eskavator amfibi bisa membangun kanal dimanapun ada gambut, di mana ada sungai, di mana ada hutan, bisa dilaksanakan. Begitu juga pemadam kebakaran. Tidak mungkin pakai pikul, kayak kita membeli itu pakai mesin pompa air dipikul untuk mengatasi memompa air guna mengatasi bakaran hutan dan lahan di lokasi gambut. Membawanya aja nggak bisa. Karena api itu tidak kelihatan di permukaan, api itu kelihatannya 1,5 meter atau 1 meter di bawah permukaan daripada gambut. Ini salah satu solusi yang kita lihat. Samping kita tetap mengimbau kepada masyarakat semua dan kepada semua satgas yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di bahwa api tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari ekosistem hutan, dikarenakan beberapa vegetasi hutan merupakan klimaks api masih dapat dihindari. Di zaman yang serba modern ini, syarat dengan kemajuan dan teknologi yang canggih, di mana semua aktivitas dan kehidupan dimudahkan. Beberapa suku di daerah Indonesia masih setia dengan kearifan serta kesederhanaan mereka dalam menjalani kehidupannya. Termasuk masyarakat di Provinsi Riau, beberapa di antara mereka masih akrab dengan hutan dan alam. Mereka menggantungkan hidup dengan cara bersahabat, serta memanfaatkan segala kebutuhan dari hasil hutan yang lahir. Berkuat sama di jalan, jangan lalu berternyata. Mungkin sudah menjadi garis kehidupan mereka, atau pilihan yang mereka sadari, bahwa hutan dan lahan menghidupi mereka dan keluarga. Mengandalkan kemurahan alam adalah jalan hidup mereka. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan pelestarian hutan itu sendiri. Dengan kearifan masyarakat lokal, mereka bertahan di tengah arus teknologi dan kemajuan global. Ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa kita perlu melestarikan alam.
khususnya hutan yang ada. Lebih dari sekedar itu, kita semua membutuhkan keberadaan ekosistem yang bernama hutan. Kebakaran hutan tentunya sangat mengganggu keseimbangan habitasi hutan itu sendiri. Bahkan dapat memusnahkan hutan beserta segala ekosistem di dalamnya. Harimau itu menyerang masyarakat itu pertama tempat dia telah terganggu. Mau tak mau dia masuk ke wilayah desa, ke tempat masyarakat bekerja ataupun mendodo sawit, sedang menyadap karet. Makanya harimau itu mau tak mau memangsa masyarakat. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman bagi masyarakat Kota Dumai. Untuk itu, kita dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar dilarang membakar lahan dan hutan. Karena dampak dari pembakaran lahan dan hutan ini akan menyebabkan adanya kabut asap dan ini akan menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat Kota Dumai. Nah, di samping itu BPBD Kota Dumai menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat. Pertama, dilarang membakar hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, masyarakat dihimbau agar dapat bekerja sama untuk bisa mengantisipasi apabila ada kebakaran hutan dan lahan secara bergotong royong untuk mematikan api yang ada pada hotspot. Untuk itu kami juga akan memprogramkan beberapa antisipasi program penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini melalui APBD Kota Dumai. Degradasi luasan hutan yang tak terkendali tidak akan terjadi seandainya kita memahami dengan baik akan pentingnya keberadaan hutan bagi peri kehidupan manusia. Hutan menjadi soko guru kehidupan sejak dari awal peradaban manusia dahulu. Hal ini yang masih dijaga oleh sebagian kelompok masyarakat di Riau yang sampai hari ini masih menggantungkan hidup mereka pada lingkungan hutan. Di Indonesia, saat ini dari keseluruhan total luas hutan sebesar 133,300 juta hektar hutan perawan yang pernah ada, kini hanya tersisa 43 juta hektar yang masih termasuk ke dalam hutan yang masih perawan. Kerusakan yang tidak pernah diperkirakan sedemikian parahnya. Sebesar 40% hutan Indonesia mengalami kerusakan. Hal ini merupakan bencana laten yang lambat laun akan dirasakan oleh generasi setelah kita. Bagaimana tidak? Suatu keniscayaan bahwa semakin hari hutan kita yang merupakan pusaka dunia akan hanya menjadi dongeng kenangan bagi mereka. Bahwa kita pernah memiliki hutan-hutan yang rimbun dengan pepohonannya yang menjulang ke langit, beserta flora dan faunanya yang seakan tiada habis dihitung ragam dan jenisnya, hanya tinggal cerita. Jika kita tidak memulai memuliakan dan menjaga hutan-hutan kita yang di mana tidak semua negara-negara di dunia ini
dikaruniakan hutan seperti yang kita miliki ini.